Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bobotoh. Saya tuh baru bangun tidur ya. Kalau nggak percaya Anda bisa lihat dari kondisi rambut saya. Betul-betul baru bangun tidur. Ya tadi sholat dulu, tidur lagi dan sekarang baru bangun. Nah, pertama-tama ini ya. Ini untuk kalian nih. Jadi di video-video sebelumnya saya selalu membaca komen katanya Kang Eko itu kalau minum kopi katanya bohongan, nggak ada isinya. Ya, itu kurang ajar banget ya, kurang ajar banget. Jadi mereka mengatakan kalau saya minum kopi itu katanya pura-pura. Maksudnya apa gitu ya? Ini kopi ada isinya nih. Mungkin nggak kelihatan ya. Nih, saya buktikan ya. Oh, lihat. Tah, dele kumaneh tah. Ya. Jadi kopi yang saya minum ini ada isinya, nggak pura-pura gitu ya. Jadi kalian kemarin kebangetan lah. Jadi buat yang suka komen, Kang Eko kalau minum kopi katanya nggak ada isinya, itu keterlaluan ya. Ada isinya. Oke, kita langsung ngobrolin ya. Ngobrolin apa nih? Nah, karena saya pakai baju timnas Prancis ya, kayaknya kita paling asik ngobrolin tentang sesuatu yang ada kaitannya sama Prancis. Wow, Persib sama Prancis apa hubungannya ya? Selain bajunya sama-sama biru. Nah, kita coba ngobrol di luar aja ya, biar seru ya. Ayo ngojay. Saya itu sebetulnya milih view ini ya, biar kalau keluar itu lihat cewek-cewek berenang. Tapi ternyata ini kayaknya musim keluarga aja ya. Akhirnya saya menemukan tempat yang cukup oke ya buat kita kalau ngomongin Persib. Tadi saya udah janji ngomongin Persib dikaitkan dengan Prancis. Nah, ada ya. Saya akan bicara tentang dua hal. Yang pertama tentang Christian Bekamengo. Saya nggak tahu nih kalau bobotoh yang masih muda udah ngalamin nggak ya. Jadi Christian Bekamengo ini adalah dulu tuh pemain timnas junior ya Prancis, asal Kamerun. Pemain timnas junior Prancis lagi. Nanti Prancisnya nanti. Maksud saya tuh dia pemain timnas Kamerun ya, juniornya, dan dia bagus ya. Christian Bekamengo ini bagus, makanya dia kabur ke Prancis. Gitu maksud saya ya. Jadi Christian Bekamengo ini sempat main di Persib. Saya nggak tahu nih kalau anak-anak yang masih muda ngalamin apa enggak ya. Sekitar tahun berapa ya? 2007-2008 mungkin ya. 2007-2008. Jadi Christian Bekamengo main di Persib, mainnya sebentar ya, nggak sampai satu musim full. Setengah musim pun enggak kayaknya. Tapi dia bagus ya, mencetak gol banyak, produktif ya. Bahkan waktu Persib menang 3-0 dari Persija di Siliwangi waktu itu Christian Bekamengo juga mainnya impresif dan menjadi salah satu kunci kemenangan Persib saat itu. Jadi Persib tuh udah lama nggak bisa menang lawan Persija ya. Kandang-tandang susah menang, tahu-tahu pas di Siliwangi kandangnya sendiri bisa menang sampai 3-0. Wah, itu keren banget Bekamengo. Nah, apa hubungannya sama Prancis? Yaitu Bekamengo ketika memperkuat Persib, tiba-tiba ya saya nggak tahu ya, apa mungkin dianggap level sepak bola di kita itu menurut dia rendah gitu ya, apa gimana, Bekamengo akhirnya pindah ke Liga Prancis. Waktu itu bukan klub bukan yang level paling atas ya, kalau nggak satu di Liga 2 nya gitu. Namanya apa, Nans apa Lille saya lupa lagi ya, apa Nancy gitu ya, antara itulah ya, saya lupa lagi. Jadi saya tuh kalau buat video memang spontan, kadang-kadang nggak baca-baca dulu ya, pokoknya itulah ya. Jadi Christian Bekamengo itu pindah ke Liga Prancis ya, dan di sana penampilannya lumayan ya, lumayan. Lalu saya nggak tahu lagi kelanjutannya tuh Christian Bekamengo. Nah, waktu di Indonesia atau waktu di Bandung ya, Christian Bekamengo ini bisa dikatakan pemain yang fenomenal karena memang dia pemain timnas Kamerun iya ya. Udah gitu mainnya sangat bagus. Terus jumlah pertandingan sedikit tapi produktivitas golnya itu tinggi. Kalau kita mau mengukur produktivitas gol seorang pemain itu kan jumlah gol dia dibagi jumlah main ya. Jadi kalau ada pemain nyetak gol banyak gitu ya, tapi dia jumlah permainan, jumlah game juga banyak, ya mungkin wajar ya. Tapi ketika seorang pemain jarang bermain tapi jumlah golnya banyak, nah itu baru pemain yang produktif. Nah, masih tentang Christian Bekamengo, apalagi yang bisa kita
kita teladani ya, atau kita ambil hikmahnya, dia itu pemain yang memperhatikan betul asupan gizinya ya, Christian Beckhamenga ini. Jadi waktu di Bandung itu bisa dikatakan salah satu wartawan, dulu saya masih aktif ya liputan, salah satu wartawan Persib yang paling dekat sama Beckhamenga itu saya. Alasannya simple, waktu itu tuh nggak semua wartawan bisa ngomong bahasa Inggris ya. Kalau sekarang mungkin wartawan-wartawan muda, wah jago ya, jangankan bahasa Inggris, bahasa Timur Leste juga mungkin pada jagoan. Tapi kalau zaman dulu enggak gitu. Jadi yang bisa komunikasi baik, lancar, terus Beckhamenga cukup nyaman gitu ya. Mungkin saya. Saya bilang mungkin karena siapa tahu ada lagi gitu ya. Tapi setahu saya itu saya. Jadi kalau misalkan makan apa, kami selalu ngobrol ya. Yang menarik dari Beckhamenga itu kalau misalkan dia makan ya, itu sangat sedikit loh. Jadi nasinya itu, karbohidratnya itu nggak kayak kita ya. Kalau kita kan nasinya nambah nih ya, orang Indonesia atau pemain Indonesia bahkan ya, nasinya nambah. Kalau dia nggak, jadi yang banyak itu dagingnya banyak, karbohidratnya ya biasa lah ya, nggak terlalu banyak, bukan nggak pakai karbohidrat ya, pokoknya nasi itu dia sedikit aja saya lihat. Nah udah itu abis dia makan, dia punya suplemen gitu ya, dia tuh punya suplemen dan itu rutin. Itu terjadi ketika klub sepak bola mungkin masih dibiaya APBD ya, dulu ya pas zaman Beckhamenga itu kan belum profesional, belum ada PT PBB ya. Dulu itu para pemain Persib tinggalnya di mes Jalan Bali ya. Nah di saat sepak bola kita masih seperti itu, mungkin gizi juga nggak diperhatikan, para pemain lokal masih suka makan apa, cuanki, sekarang juga masih kayak makan cuanki, makan apa, pecel lele, bebek goreng gitu ya. Nah Beckhamenga sudah memberikan saya suatu perspektif profesional bahwa yang dia bilang ke saya, jadi makanan Indonesia gitu ya, your local food katanya, itu bagus, enak, delicious, but it's not enough for me katanya. Itu nggak cukup buat saya because I'm an athlete, I'm a football player, dia bilang. Jadi saya membutuhkan kalori-kalori yang diperlukan untuk bermain bola. Jadi Beckhamenga ngitung kalori kalau makan. Saya nggak tahu siapa dia yang ngajarin ya, tapi intinya ya proteinnya banyak gitu ya, dan lain sebagainya. Terus dia punya suplemen dia, kayak ada botol gitu, setiap habis dia makan lalu diminum, dan dia selalu bawa. Mungkin kalau takut lupa ya, kalau pemain kita kan ya sering lupanya gitu karena nggak dibawa-bawa itu ya. Nah kalau buat Beckhamenga suplemen penting banget gitu ya. Jadi mungkin udah terbiasa ya suplemen kayak vitamin buat pemain bola gitu. Nah itu dia Beckhamenga. Apalagi yang bisa saya omongin, kalau masalah cewek nggak usah ya, nggak, karena saya nggak tahu juga gitu. Oh, Beckhamenga sama Nyek Nyobe ya. Jadi waktu itu ini juga perlu dikoreksi saya kira ya, karena nggak sepenuhnya tepat ya. Banyak yang mengatakan alasan Beckhamenga itu pindah ya. Jadi alasan Beckhamenga pindah dari Persib karena dia marah gara-gara Nyek Nyobe dicoret ya, dicoret sama Arcan Yuri. Saya pikir nggak sepenuhnya benar ya, nggak sepenuhnya benar. Karena ini imbasnya jadi efek domino ya. Jadi ada yang mengatakan kenapa Persib gagal juara saat itu, padahal dulu bagus banget ya, bahkan sempat juara putaran 1 kalau nggak salah ya. Jadi Persib itu dulu bagus-bagusnya tuh sama Arcan Yuri, mainnya bagus, atraktif, agresif ya. Nah banyak yang mengatakan penyebab Persib gagal itu gara-gara nggak ada Nyek Nyobe ya, gara-gara Nyek Nyobe dicoret, dipinjamkan. Lalu kenapa selain Nyek Nyobe, katanya gara-gara Beckhamenga juga pergi gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa penyebab Persib itu gagal jadi juara itu gara-gara Beckhamenga pergi, dan Beckhamenga itu pergi gara-gara Nyek Nyobe dicoret. Jadi waktu itu Persib itu dianggap gagal juara gara-gara Nyek Nyobe, intinya gitu ya. Jadi serap lain saya jadi nggak fokus nih, gara-gara Nyek Nyobe dipindah ya, nanti pindah kalau misalkan saya nggak kuat. Jadi gara-gara intinya lagi Persib gagal juara gara-gara Nyek Nyobe dicoret, padahal waktu putaran pertama waktu masih ada Nyek Nyobe dia Persib itu bagus banget. Nah sebetulnya nggak sepenuhnya benar ya, karena apa? Karena kalau kita lihat walaupun Nyek Nyobe dicoret ya, saya sempat lihat statistik tuh, jadi persentase Persib kemasukan atau kebobolan itu tetap sedikit ya, tetap sedikit. Yang menjadi masalah adalah Persib memasukkan sedikit gitu loh ya. Jadi bisa dipahami
alasan Nyek Nyobe dicoret sehingga membuat Persib juara di musim itu, saya pikir tidak tepat, tidak presisi. Kenapa? Karena kalau kita lihat jumlah kemasukan Persib ya setelah Nyek Nyobe dicoret itu tetap sedikit. Masalahnya ada di lini depan justru. Karena apa? Karena lini depan kita tidak produktif aja gitu loh. Ya. Jadi ketika orang lain menyalahkan faktor Nyek Nyobe, saya langsung lihat statistiknya. Ternyata setelah kepergian Nyek Nyobe, lini belakang Persib ini tetap solid ya. Dulu kalau nggak salah masih ada Nova Arianto gitu ya. Itu masih bagus, masih oke. Nah, permasalahannya adalah lini depan kita ya tidak terlalu produktif. Karena apa? Karena percuma ya. Maneh teka asupan, tapi maneh tuh bisa ngasupkeun, percuma. Di sepak bola itu yang penting itu kan memasukkan lebih banyak ya daripada jumlah kemasukan. Jadi kamu nggak apa-apa kemasukan 10 gol, nggak apa-apa, asal bisa memasukkan 11 gitu. Kamu nggak apa-apa kemasukan 5 gol, asal bisa memasukkan 6 gitu loh. Itu ya, daripada kamu kemasukan 1 tapi memasukkan cuma 1 juga gitu. Jadi intinya seperti itulah. Udah ya, udahan tentang BK Menganya. Nah, sekarang kita bahas tentang kaitan dengan praktis yang kedua dari sisi bobotoh ini ya. Nah, teman-teman, jadi ada seorang bobotoh ya, tokoh masyarakat. Ini namanya Bapak Ganjar atau Profesor Ganjar Kurnia ya. Profesor Ganjar Kurnia DEA. Kenapa saya katakan DEA belakangnya? DEA ya. Karena DEA itu adalah ciri khas S3 dari Prancis ya. Jadi kalau teman-teman melihat gelar S3 di luar negeri itu kan PhD ya. PhD, PhD, PhD. Itu adalah gelar S3 dari luar negeri itu. Anda dari Amerika, dari mana? Australia, seperti itu ya. Bahkan Jepang pun memberinya PhD. Nah, tapi kalau Perancis, gelar S3-nya itu DEA. Kalau Anda kuliah melanjutkan studi S3 program doktor ke Perancis, gelar Anda DEA. Dan itu gelar yang eksklusif, unik, jarang ya. Jadi kalau orang sekolah itu jarang banget yang dapat gelar dari Perancis. Kebanyakan mungkin Amerika atau negara Eropa lain sama Australia atau ke Jepang, ke Korea gitu. Kenapa orang-orang Indonesia jarang yang kuliah ke Perancis, melanjutkan studi ke Perancis? Kenapa? Jawabannya adalah karena bahasa pengantar di kampus-kampus Perancis itu tidak menggunakan bahasa Inggris ya. Mereka menggunakan bahasa Perancis. Jadi gini, orang Perancis itu memang orang-orang atau bangsa-bangsa yang narsis ya. Mereka itu menganggap bahasa mereka itu lebih baik daripada bahasa Inggris ya. Bahkan dikatakan bahasa paling romantis dan lain sebagainya. Mungkin itu ada benarnya ya. Dan di kampus pun, bahkan bahasa Perancis itu kan bahasa PBB ya. Bahasa di PBB juga. Persatuan Bangsa-Bangsa, maksudnya bukan PT PBB, tapi Persatuan Bangsa-Bangsa ya, United Nation. Nah, bahasa Perancis ini digunakan di kampus-kampus di Perancis. Jadi nggak ada kampus yang bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris, semua Perancis. Ini menyebabkan apa? Ini menyebabkan orang-orang Indonesia ya, itu kalau misalkan mau studi ke Perancis, mereka harus menguasai bahasa Perancis terlebih dahulu. Sedangkan biasanya orang itu kan kalau belajar itu kan biasanya bahasa Inggris ya, standarnya kalau orang menguasai bahasa asing biasanya bahasa Inggris. Itu nggak kepake ya. Kalau Anda mau kuliah ke Perancis, kepake. Yang bisa Anda lakukan adalah belajar lagi bahasa Perancis. Nah, Pak Ganjar Kurnia ini atau Prof Ganjar Kurnia ini ya entah gimana caranya ya, pokoknya dia melanjutkan studi ke Perancis aja. Beliau itu adalah guru besar Fakultas Pertanian ya, Profesor Ganjar Kurnia. Itu rektor saya waktu masih kuliah S1. Waktu saya kuliah S2 rektornya siapa ya? Apa masih beliau juga, saya lupa lagi. Pokoknya Prof Ganjar Kurnia ini pokoknya selain profesor guru besar di Unpad, beliau juga pernah menjadi atase kebudayaan di Prancis ya. Jadi atase kebudayaan, atase itu kan di bawah duta besar ya. Jadi atase kebudayaan Republik Indonesia untuk Prancis ya. Atau atase kebudayaan di kedutaan kita gitu, di kedutaan Indonesia di Prancis itu atase kebudayaannya adalah Prof Ganjar Kurnia. Nah, Anda bayangkan atase kebudayaan terus jadi rektor di Unpad.
orang hebat ya, orang hebat dan dia bobotoh ya, dia bobotoh. Saya pernah interview berapa kali sama dia, sama beliau ya. Terus juga kami ya terakhir kali ketemu di mana ya, di Punclut waktu beliau main sepeda ya. Jadi Prof Ganjar Kurnia ini orang hebat, orang Sunda ya, Pituin Sunda, salah satu putra Sunda terbaik lah ya. Jadi kiprahnya luar biasa dan beliau bobotoh, itu bisa saya pastikan gitu ya. Oh ya, kenapa saya bisa sampai tahu tentang kampus-kampus Perancis? Karena dulu waktu beliau masih jadi rektor, saya tuh direkomendasikan untuk melanjutkan S2 saya dulu di Perancis. Ya, saya udah kenalan sama sekretaris beliau. Nah, sekretaris beliau juga ada hubungan sama sepak bola, sama Persib ya. Jadi sekretaris Prof Ganjar itu namanya Profesor Kerry ya, Kerry Lestari. Nah, Profesor Kerry Lestari ini adalah menantu dari almarhum Bapak Ateng Wahyudi. Udah tahu kan kalau Pak Ateng Wahyudi ya? Pak Ateng Wahyudi ini adalah mantan ketua umum Persib zaman dulu ya, perserikatan yang paling terkenal lah. Jadi di era 90-an kalau ada ketua umum Persib yang paling terkenal itu adalah Bapak Ateng Wahyudi. Beliau mantan wali kota Bandung. Nah, Profesor Kerry Lestari ini adalah menantunya Pak Ateng ya. Nyambung kan, Persib kan? Iya. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi karena saya sudah janji akan menghubungkan bahasan kita pada pagi hari ini dengan timnas Prancis, negara Prancis, akhirnya dapat tuh dua hal ya. Yang pertama tentang Christian Bekamenga, yang kedua adalah tentang sosok bobotoh yang luar biasa ya, bernama Profesor Ganjar Kurnia DEA. Beliau itu adalah mantan rektor Unpad, guru besar di Fakultas Pertanian Unpad, sekaligus pernah menjadi atase kebudayaan di Prancis. Beliau itu sempat bicara juga sama saya tentang kenapa sepak bola Prancis itu begitu kuat ya, begitu hebat. Karena di sana begitu pluralisme ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika teh di Prancis ayana dipraktekkeun bener teh. Jadi mereka kalau ngambil pemain bola tuh nggak ada sara ya. Karena Prancis itu kan multi etnis ya, negara multi etnis Prancis itu. Jadi betul-betul mereka itu pure apa ya? Ya mau jadi banyak keturunan kan, keturunan Afrikanya, ada keturunan Timur Tengah apa. Coba kalau Anda lihat timnas Prancis tuh ya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang mukanya kayak Arab, segala macem ya, ada yang punya darah Latin. Tapi mereka intinya bersatu, beneran ya, bersatu untuk timnas Prancis. Jadi patriotisme, nasionalismenya udah teruji walaupun mereka tuh berasal dari berbagai latar. Nah, begitulah. Oke, teman-teman, mungkin gitu aja ya. Sekali lagi tadi yang ngomong apa? Yang kemarin ngomong Kang Eko kalau minum katanya kopinya nggak ada isinya gelasnya, tingali kumaneh ya, adaan, jangan nggak sopan ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.